Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa, yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, sehingga kita bisa menjalankan amanah masing-masing di kesempatan yang disiapkan untuk kita. Adik-adik yang luar biasa, hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk bisa meraih sukses yang sudah Anda miliki sejak lahir. Sukses itu. Nah, sekarang bagaimana meraihnya? Saya akan ajak memahami tentang breakthrough. Ya, kenapa breakthrough ini perlu saya sampaikan kepada adik-adik? Tentunya ada alasan. Ya, karena yang pertama, breakthrough ini akan membawa adik-adik untuk punya kemampuan menerobos sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, atau sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang lain, atau sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Tapi adik-adik, di kesempatan ini saya ingin sampaikan, semua itu bisa Anda lakukan asal ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Banyak jalan menuju ke surga. Maka di kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa menerobos sesuatu yang ada di dalam pikiran orang lain mungkin sulit, tapi bagi kita yang sulit itu adalah mudah, asal di dalam pikiran kita mindsetnya bahwa masalah sama dengan peluang. Nah, apakah bisa kita meraihnya? Jawabannya bisa dan bisa, harus bisa. Nah, saya akan mengajak adik-adik untuk melihat ini semuanya. Ini adalah paper cup. Kalau kita beli ini satu biji, harganya tidak sampai Rp1.000. Nah, di tangan adik-adik, maka yang Rp1.000 ini bisakah menjadi Rp10.000, atau bahkan mungkin Rp50.000, atau bahkan mungkin Rp100.000? Jawabannya, kalau kita sudah terbiasa melakukan breakthrough, maka sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain bisa kita pikirkan. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain bisa kita lakukan, asal kita sudah mulai menjalankannya, mempraktekannya mulai saat ini juga. Walaupun dimulai dari yang kecil, yang sederhana, yang ada di sekitar kita. Kemudian mindset kita siapkan. Apa ya mindsetnya? Yaitu ada kemauan. Nah, tentunya saya juga di kesempatan ini akan memberikan tips untuk supaya adik-adik mampu melakukan breakthrough. Tapi ada hal yang ingin saya mintakan jawabannya sebelum saya lanjutkan. Bagaimana bisa menjadi Rp10.000 yang Rp1.000 tadi? Ya, kalau adik-adik biasa minum kopi di kafe-kafe atau di tempat warung kopi, maka yang dipikirkan oleh adik-adik pasti, oh Pak Jun, ini diisi kopi, maka harganya bahkan bisa menjadi Rp10.000, bahkan lebih dari itu. Bagi yang senang minum coklat, ditambahi dengan resep-resep yang lain, ditambahi dengan aksesoris-aksesoris yang lain, maka bisa saja berubah nilainya menjadi Rp50.000. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, bahwa ternyata kemampuan kita melakukan breakthrough bisa menjadikan sesuatu yang kurang bernilai, bahkan tidak bernilai, menjadi sesuatu yang bernilai. Bisa? Jawabannya harus bisa. Bisa dan bisa, harus bisa. Nah, kunci pertama agar adik-adik bisa melakukan yang namanya breakthrough, yang pertama harus kita pahami, sadari bahwa
setiap orang mempunyai atau memiliki hak yang sama untuk sukses. Sekali lagi, saya akan mengajak adik-adik untuk memahami breakthrough ini dengan memberikan singkatan dari SMKN 6. S yang pertama yaitu sukses milik setiap orang. Sekali lagi, sukses milik setiap orang. Adik-adik yang hadir pada kesempatan saat ini semuanya punya yang namanya kesempatan untuk sukses. Sukses kapan saja, sukses di mana saja, sukses bersama siapa saja, sukses menjabat apa, sukses mendapatkan amanah apapun. Kenapa? Karena adik-adik secara internal memiliki potensi sukses itu sejak lahir. Bahkan sebelum lahir di muka bumi ini, adik-adik sudah mampu menerobos halangan, rintangan bersama 150 juta pesaing Anda. Kita ingat saat bapak kita melakukan sesuatu pembuahan pada sel telur, ibu kita yaitu mengeluarkan spermanya, ada kurang lebih 150 juta sperma yang keluar dari orang tua kita yang bernama ayah kita. Nah, dari 150 itu satu yang harus mampu membuai sel telur agar bisa menjadi seperti kita semuanya ini. Halangan dan rintangan itu ada di dalam perjalanannya menuju sel telur. Dan ternyata hanya ada satu sel telur. Atau mungkin juga kalau memang kembar bisa 2 atau kembar 3 atau 4 atau 5 bisa terjadi. Tapi hanya ada satu biasanya yang seringkali terjadi yang mampu membuai sel telur itu. Siapa itu? Diri kita semuanya. Maka sekali lagi adik-adik yang pada kesempatan hari ini hadir sini, saya ingin sampaikan, Anda sebelum lahir di muka bumi sudah ditakdirkan untuk melakukan breakthrough sehingga Anda bisa menjadi pemenang. Di mana? Ya pemenang di sekolahan, pemenang di lingkungan, pemenang di tempat kerja, atau nanti pemenang pada saat Anda berbisnis. Itu semuanya adalah pilihan. Apakah bisnis, apakah bekerja di tempat kerja orang lain, ataukah di lingkungan Anda melakukan social entrepreneur dan sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan, adik-adik sudah menjadi pemenang pada saat sebelum dilahirkan oleh ibu masing-masing. Nah sekarang, mampukah kita meneruskan kemenangan itu pada saat kita sudah ada di dunia ini? Jawabannya harus bisa. Bisa tidak bisa? Harus bisa. Yang pertama, sukses milik setiap orang. Sukses hak adik-adik juga. Kenapa? Secara internal Anda sudah memilikinya. Nah, di samping secara internal, saya juga ingin sampaikan bahwa secara eksternal, peluang-peluang itu ada di sekitar kita semuanya. Nah, kita juga harus mampu menjadi pemenang, meraih peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Apalagi kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup di tanah yang luar biasa, sumber daya alamnya, negeri yang luar biasa, kaya rayanya. Semua yang dicari orang di dunia ini ternyata lengkap ada di negeri tercinta kita ini. Jadi sumber daya alam yang melimpah, manusia atau penduduk yang melimpah, ini adalah peluang bagi kita semuanya untuk bisa mengolah sehingga kita bisa menikmatinya. Jawabannya adalah apakah kita semuanya bisa mengolah dan menikmatinya? Jawabannya harus bisa. Bisa tak bisa? Harus bisa. Sumber daya alam yang melimpah di Malang Selatan, banyak hasil ikan laut. Bagi kebetulan yang senang dengan dunia elektronik, maka bisa diciptakan alat yang bisa membuat datangnya ikan. Bagi yang senang dengan dunia otomotif,
maka bisa diciptakan alat yang bisa dengan mudah ditempelkan di perahu dan bisa lama dan bisa nyaman, aman di tengah laut. Nah, ini semuanya bisa Anda raih kalau adik-adik mulai sekarang mau belajar dengan keras, mau belajar dengan cerdas, dan mau belajar dengan ikhlas. Sekali lagi, peluang ada di sekitar kita. Sumber daya alam melimpah, penduduknya juga melimpah. Ini adalah peluang kita semuanya. Secara eksternal, kita harus bisa raih itu. Karena itu adalah jalan menuju kesuksesan kita. Nah, tentunya tidak hanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, tapi juga kita ini punya kesempatan untuk mengisi yang namanya peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Secara eksternal itu semuanya memberikan inspirasi pada kita untuk supaya kita bisa berimajinasi melaksanakan aktivitas bisnis bagi yang senang bisnis. M-nya, M singkatan dari maksimalkan potensimu. Adik-adik yang hadir ikut Zoom-line atau ikut kegiatan online ini, ikut dalam kesempatan ini, semua pasti punya potensi, besar atau kecil atau sedang, semua punya potensi dan semua punya bakat masing-masing, semua punya passion masing-masing. Nah, bagaimana bakat ini digali, diolah sehingga kita semuanya bisa menikmati. Adik-adik ibarat tambang, adik-adik ini adalah tambang emas. Sekali lagi, adik-adik ini tambang emas yang kalau adik-adik mampu gali, kemudian mampu olah, insya Allah adik-adik bisa menikmatinya, asal ada kemauan. Nah, tentunya bagaimana supaya potensi yang kita miliki ini bisa kita optimalkan, kita bisa maksimalkan. Apa yang kita lakukan? Ya sekarang ini adik-adik mendapat amanah. Amanahnya apa? Belajar. Dan adik-adik sudah ditakdirkan belajar di tempat atau di lembaga pendidikan yang sudah mempunyai reputasi nasional, SMK Negeri 6 Malang. Dan ini lembaga pendidikan yang punya reputasi yang luar biasa di negeri tercinta ini. Adik-adik harus bersyukur bisa berada di SMK Negeri 6 ini. Apa tentunya yang harus dimaksimalkan potensinya? Nah, seperti tadi tambang emas hanya sekedar tambang emas, kalau tidak pernah adik-adik gali, tidak pernah adik-adik olah. Nah, bagaimana menggalinya? Nah, tentunya seperti saya sampaikan di awal, adik-adik harus mulai sekarang juga mau dan harus bersemangat belajar sekeras mungkin, belajar secerdas mungkin, belajar secara ikhlas. Belajar bukan karena terpaksa, bukan karena paksaan orang tua, karena paksaan gurunya, tidak, tapi karena Anda ikhlas. Nah, supaya Anda ikhlas, mulai sekarang adik-adik harus menyenangi apa yang ada sekarang ini. Senang datang ke SMK Negeri 6 Malang. Ciri-ciri orang yang senang apa? Ciri-ciri orang yang senang itu adalah kalau datang paling awal, pulangnya biasanya paling akhir. Di tengah-tengah apa? Banyak ide. Nah, ini ciri-ciri orang yang senang. Nah, sebab kalau sudah senang, insya Allah adik-adik akan mencintai yang namanya semua kegiatan yang ada di SMK 6 ini. Dan kalau adik-adik sudah mencintai, masuk dalam pikiran, meresapi dalam hati, insya Allah Anda akan jadi profesional. K adalah kepanjangan dari kurangi penghambat sukses adik-adik. Penghambat sukses kita di luar banyak sekali. Jangan sampai terpengaruh. Adik-adik jangan sampai pas
ada di sekolahan, adik-adik sudah mulai terpengaruh, nanti akan bertemu dengan teman untuk nongkrong, untuk mengopi dan sebagainya. Tidak, tapi adik-adik mulai sekarang harus mulai memikirkan bagaimana hal-hal yang negatif mungkin di luar sana, adik-adik mulai menguranginya. Kalau perlu tidak melakukannya. Nah, biasanya yang namanya penghambat sukses itu biasanya berenergi negatif. Contohnya malas berangkat sekolah, malas mengerjakan pekerjaan sekolah, malas mengerjakan tugas, malas pergi ke tempat PKL. Ini yang menjadi penghambat untuk sukses adik-adik. Mulai sekarang kita harus pacu dan picu semangat kita untuk terus bisa berkarya. Datang paling awal, pulang paling akhir, di tengah-tengah banyak ide, banyak diskusi dan sebagainya. Banyak bertanya kalau di kelas. Maka adik-adik akan menjadi orang yang profesional, orang yang betul-betul terampil seperti yang diharapkan oleh SMK Negeri 6 Kota Malang ini. Berikutnya, N. N adalah kepanjangan dari no postpone. Jangan pernah menunda dan jangan sering-sering melakukan penundaan, karena menunda itu sama dengan setan. Oleh karenanya, mulai sekarang kalau adik-adik mendapatkan tugas dari guru, apapun itu tugasnya, bisa tidak bisa harus selesai. Karena kalau kita menjadi seorang profesional, kita sering menunda pekerjaan, maka itu akan berakibat fatal terhadap kinerja kita. Kalau kita berwirausaha, kita sering melakukan penundaan pekerjaan, maka peluang bisa ditangkap oleh orang lain. Sekali lagi, no postpone. Jangan pernah menunda atau jangan sering-sering menunda. Terakhir, angka 6. 6 ini adalah perilaku sukses. Perilaku sukses apa saja yang harus adik-adik miliki untuk bisa meraih sukses? Tentunya adalah yang pertama kemauan dan keyakinan yang kuat. Kalau kita punya kemauan, pasti Tuhan akan berikan jalan untuk kita semuanya, asal kita punya keyakinan. Jadi kemauan dan keyakinan yang kuat akan membawa Anda, adik-adik semuanya, tentunya menjadi seorang yang profesional, atau dalam bisnis Anda bisa sukses. Yang berikutnya adalah kedisiplinan. Disiplin ini bisa kita latih, mulai dari disiplin waktu sholat tepat waktu. Bahkan pada saat adik-adik masuk di SMK 6 ini di awal sudah dilatih melalui outbound-nya, kegiatan-kegiatan yang sudah didesain menjadikan adik-adik menjadi orang yang disiplin. Bahkan datang ke sekolahan, Anda harus melakukan apa, kedisiplinannya juga sudah dilatih. Disiplin ini kalau adik-adik bawa sampai nanti di tempat kerja, insya Allah membawa keberuntungan bagi adik-adik. Apalagi dalam bidang bisnis, insya Allah bisnisnya meledak omsetnya. Kemudian kreatif dan inisiatif. Saya melihat di samping saya ini tadi ada sebuah bunga. Ternyata bunga ini dari stocking. Anda tahu adik-adik, stocking itu biasa dipakai kaos, kaki dan sebagainya. Ternyata di tangan orang yang kreatif bisa menjadi bunga yang indah seperti ini. Oleh karenanya kami berharap, saya berharap di tangan adik-adik sesuatu masalah bisa menjadi peluang bisnis, bisa menjadikan Anda mendapatkan sesuatu manfaat. Ya, contoh sampah di sekitar sekolahan banyak, maka ternyata di tangan adik-adik bisa menjadi peluang bisnis, bisa menjadi sesuatu karya yang indah. Kemudian berikutnya adalah komunikatif. Untuk menjadi seseorang yang profesional nanti di tempat kerja atau pada saat adik-adik berwirausaha, bagi yang ingin berwirausaha,
untuk memiliki karakter atau perilaku komunikatif, adik-adik mulai sekarang sudah latihan dan senang berdiskusi dengan temannya. Ya, datang pada saat istirahat diskusi, cuma diskusi yang positif, bukan ngerasani orang lain. Diskusi yang tematik, ya. Kemudian ketangguhan. Tangguh ini harus kita miliki agar adik-adik tidak mudah putus asa. Dan terakhir adalah keberanian. Keberanian ini harus kita juga miliki dan kembangkan dengan cara bagaimana? Mencoba sesuatu yang baru. Ya, orang lain belum melakukan penelitiannya, Anda teliti. Bahkan adik-adik sudah coba buat rencananya, kemudian dikerjakan. Walaupun mungkin di awal salah, tapi adik-adik tidak perlu takut dengan kesalahan. Bukankah orang-orang sukses berangkat dari kegagalannya? Kan kita gagal 5 kali, bangkitnya 10 kali. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Dari saya cukup sekian. Semoga Bribtu membawa adik-adik menjadi orang-orang sukses. Apakah nanti menjadi seorang profesional bersama orang lain di tempat kerja, atau adik-adik berwirausaha. Salam sukses.